Oke, kita mulai ya. Kali ini kita mau bahas sesuatu yang keren banget, tapi juga penuh tantangan. Kita akan lihat gimana jadinya kalau teknologi AI yang super canggih itu ketemu sama dunia keuangan syariah yang sangat berprinsip. Nah, langsung aja ke pertanyaan utamanya, yang jadi dasar obrolan kita hari ini. Apa bisa sih sebuah algoritma itu benar-benar ngerti dan nurut sama hukum agama yang usianya udah ratusan tahun? Disinilah letak masalahnya, dan juga keseruannya. Tapi sebelum jauh-jauh ngomongin AI, kita perlu samain persepsi dulu. Sebenarnya, sistem keuangan yang lagi kita omongin ini tuh kayak gimana sih? Intinya gini, keuangan syariah itu bukan cuma soal cari untung. Ini adalah sebuah sistem keuangan yang etis. Tujuannya itu lebih besar, soal keadilan, keberlanjutan, dan gimana caranya sistem ini bisa benar-benar bermanfaat buat masyarakat luas. Yang bikin sistem ini unik itu ya prinsip-prinsipnya yang kuat banget. Misalnya, ada larangan keras soal bunga atau yang kita kenal sebagai riba. Terus, spekulasi yang berlebihan juga nggak boleh. Justru yang didorong itu adalah distribusi kekayaan yang adil plus penekanan kuat pada integritas dan keterbukaan. Jadi ini bukan sekedar aturan, ini tuh fondasi moralnya. Oke, sekarang mari kita lihat pemain barunya. Ada teknologi super canggih yang masuk ke arena ini, AI generatif. Dan kita harus paham, kehadiran NI di sini tuh bukan sekedar update kecil-kecilan, bukan. Ini tuh sebuah revolusi. Potensinya buat ngubah total cara kerja keuangan syariah itu gede banget. Coba deh bayangin manfaatnya. Kita bisa dapat layanan yang super personal, yang benar-benar disesuaikan sama profil syariah kita masing-masing. Atau kemampuan buat mantau kepatuhan syariah secara real time. Belum lagi soal keamanan dari penipuan. Kelihatannya ini adalah titik di mana efisiensi dan etika bisa jalan bareng. Eits, tapi tunggu dulu. Seperti teknologi canggih lainnya, ini nggak sesederhana itu. Setiap alat yang kuat pasti punya dua sisi kan? Nah, disinilah tantangan yang dimulai. Inilah inti masalahnya. AI itu ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, dia nawarin kemajuan yang luar biasa. Tapi di sisi lain, dia juga bawa resiko yang bisa-bisa malah merusak misi utama dari keuangan syariah itu sendiri. Tantangan pertama, dan yang paling mendasar, adalah soal kepatuhan syariah. Pertanyaannya simpel tapi rumit. Gimana caranya kita bisa 100% yakin kalau setiap baris kode di dalam mesin itu bakal selalu sejalan dengan prinsip-prinsip etis dan spiritual yang mendalam? Risikonya jadi kelihatan jelas banget kalau kita lihat contoh-contoh ini. Kita punya prinsip larangan riba, tapi algoritma AI yang tujuannya cuma memaksimalkan profit bisa aja tanpa sengaja bikin produk yang mengandung bunga. Atau dia malah mendorong transaksi spekulatif berisiko tinggi yang jelas-jelas dilarang. Bahkan yang tadinya tujuannya distribusi kekayaan, AI malah bisa bikin kekayaan jadi terpusat. Ini kan bertentangan langsung sama tujuan keuangan syariah. Oke, tantangan besar berikutnya adalah sesuatu yang emang udah jadi sifat dasar AI, bias. Gini, AI itu belajar dari data yang kita kasih. Kalau data masa lalu yang kita pakai itu mencerminkan prasangka manusia, ya AI-nya bakal jadi cermin yang justru memperbesar prasangka itu. Jadi coba pikirin deh, walaupun tujuannya adalah pembiayaan yang adil buat semua, model AI yang belajar dari data pinjaman di masa lalu yang bias, bisa aja akhirnya secara sistematis nolak pengajuan dari kelompok-kelompok tertentu. Ini bukan cuma nggak adil loh, ini adalah kegagalan etis yang justru dilegalkan oleh teknologi. Nah, ini membawa kita ke masalah kotak hitam atau black box. Kalau para ahlinya aja kadang nggak bisa ngejelasin 100% kenapa sebuah AI ngambil keputusan A, bukan B, terus gimana kita bisa percaya kalau keputusan itu adil dan sesuai syariah? Susah kan? Jadi, terus gimana dong? Apa kita harus takut sama AI? Nggak juga. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa menggunakan pedang ini dengan aman? Untungnya ada jalannya. Ada cara untuk memanfaatkan kekuatan AI sambil tetap berpegang teguh pada prinsip. Solusinya itu ada di sebuah kerangka kerja yang jelas dan kokoh. Jadi, ini bukan soal percaya buta sama AI, tapi tentang, pertama, kita harus benar-benar paham modelnya sampai ke dalam-dalamnya. Kedua, pastikan data yang dipakai buat ngelatih AI itu beragam banget, biar nggak bias. Ketiga, harus ada pengawasan terus-menerus, nggak bisa dilepas gitu aja. Dan yang paling penting dari semuanya, manusia harus tetap terlibat, terutama untuk keputusan-keputusan krusial. Ingat, teknologi itu cuma alat, bukan pengganti akal sehat dan nurani manusia. Jadi kesimpulannya gimana?
Apa kita harus milih salah satu? Mau inovasi teknologi? Atau mau jaga integritas etis? Apa benar kita ada di persimpangan yang memaksa kita memilih? Jawabannya enggak. Tujuannya sama sekali bukan buat memilih, justru tujuannya adalah menciptakan hubungan simbiosis. Hubungan yang saling menguntungkan, di mana inovasi AI itu justru melayani dan memperkuat integritas keuangan syariah. Seperti yang disimpulkan dengan sangat baik dalam riset yang jadi dasar pembahasan kita ini, integrasi AI itu bisa jadi mekanisme untuk mendorong kemajuan, tapi sambil tetap menjunjung tinggi standar etika. Artinya, kalau dilakukan dengan benar, AI itu bukan ancaman bagi prinsip syariah. Sebaliknya, dia justru bisa jadi alat untuk menegakkan prinsip itu dengan lebih efektif di zaman digital ini. Dan kita tutup pembahasan kali ini dengan satu pertanyaan buat kita renungkan bersama. Tantangan kita ke depan itu bukan cuma soal bikin AI jadi lebih pinter atau lebih cepat. Tantangan sebenarnya adalah bagaimana kita menanamkan kebijaksanaan, etika, dan nilai-nilai kemanusiaan kita ke dalam kode-kode yang akan membentuk masa depan keuangan. Terima kasih sudah menyimak.